udah berbau marketing gitu ya, Betul. ibadahnya tambah keren, ada sosial media, Iya. entah kenapa jadi lebih mudah orang untuk berpindah-pindah gereja. Topik ini lahir dari sharing salah satu pendengar yang hari Minggu kemarin saya temui, Jonathan. Oke. Dia tuh bilang, kayaknya kok aku ini mulai disingkirkan di gereja. Waduh. Ini bukan curhat terselubungnya Nathan kan? Bukan, serius, bukan. Bukan ya? Ini ada. Anda kenal orangnya, nanti kita bicarakan orangnya siapa ya. Baik. Bukan. Oh sepertinya saya tahu. Iya itu betul. Dia bilang ya kan, kok kayaknya nggak dibutuhkan lagi di gereja. Terus jadwal pelayanannya dikurangin, nggak apa-apa sih dikurangin, tapi nggak cuma jadwal aja yang dikurangin, kayak perhatian, terus juga kayak porsi memberikan pendapat itu kayak di pinggirin gitu loh Pak, didengerin yang lain tapi dia nggak didengerin. Oke. Makanya lahirlah topik ini. Hari ini kita bahas apa Jonathan? Kita membahas tentang gereja tidak lagi membutuhkan talenta saya. Apakah ini waktunya pindah? Pindah kemana? Pindah gereja tentunya. Pindah gereja lainnya gitu ya. Jangan pindah ke rumah ibadah yang lain ya. Pindah gereja lain. Hari ini kita bicara dengan siapa Jonathan? Kita akan bicara bersama gembala dari GBC 3 Jakarta. Pastor Ferry Felani. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Ferry. Halo. Shalom Pastor. Halo Bro Nathan dan Bro Jonathan. Terima kasih sudah sambung di Baterai FM. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kalau- Ini tidak lagi landing kan ya Pastor ya? Udah. Waduh. Biasanya kan kedengeran pesawat. Waduh. Belum, tinggal tunggu ya. Belum. Tahu bulat juga lewat. Berarti kalau kita telepon sekarang nih ya sampai akhir nggak ada pesawat, berarti jam yang terbaik untuk telepon adalah jam sekian. Pastor terima kasih banyak. Kalau Anda Sobat Reida pengen lihat obrolan kami boleh ya mengalihkan boleh. Bukan mengalihkan pandangan, beralih ke YouTube. Betul. Jadi bisa langsung kenal Pastor Felani ini yang mana. Betul. Gitu ya. Pokoknya ciri khasnya bertopi, berkacamata. Silakan Anda bisa langsung mampir di YouTube kami Baterai FM ya, Ji, Betul ya. ya. Hari ini kita membahas tentang itu ya. Tadi apakah kita harus pindah? Nah pertanyaannya Pastor. Kalau menurut Pastor Ferry sendiri tentang pindah gereja ini gimana sih? Apakah hal yang baik atau sebaiknya jangan pindah gitu? Oke, sebetulnya kan isu pindah gereja ini kan kalau kita mengacu pada kehidupan kekristenan dulu gitu ya, lebih nggak lazim ya gitu ya. Zaman Oke. dulu tuh kayak orang nggak lazim pindah gereja atau nggak gampang pindah gereja, Betul. kecuali pindah kota mungkin. Benar. Tapi makin kesini semakin tren gereja makin modern gitu ya, makin udah berbau marketing gitu ya, Betul. ibadahnya tambah keren, ada sosial media, Iya. entah kenapa jadi lebih mudah orang untuk berpindah-pindah gereja gitu. Kalau dikatakan apakah pindah gereja ini baik atau buruk, saya pribadi melihatnya tidak bisa dibilang buruk, tapi juga tidak bisa dibilang baik gitu ya, karena Oke. yang menentukan lebih pada alasan dan tujuannya. Betul. Kalau di gereja yang sebelumnya terjadi penyimpangan, penyesatan, pelecehan seksual yang gitu-gitu ya, Aduh. Iya. tentu orang punya alasan yang kuat untuk pindah begitu. Tetapi kalau tidak ada gitu ya, tidak ada pengajaran yang sesat, tidak ada hal-hal yang bisa merusak kehidupan atau pernikahan dan sebagainya, rasanya perlu dipertimbangkan kalau kita pindah-pindah gereja, jangan-jangan kitanya yang bermasalah begitu. Oke. Baik. Jadi tergantung alasannya Jonathan ya. Alasan Ya, yang paling alasannya, umum pindah kota, terus sama ikut suami baru nikah ya, betul kan? Iya, Pastor Felani? betul. Nah, jadi ikut betul. suami terus geser ke gerejanya suami. Jadi alasan-alasan tertentu silakan. Tapi kalau pindah-pindah, nah ini yang difokuskan ya. Tapi kalau Pastor kita masuk Dibajak. ke dibajak. Waduh kata-katanya dibajak. Digiring. Iya tuh bener. Kan lagi musim kan. Bener. Kalau gereja modern ada bajak-bajakan ya. Iya bener ya kan. Dulu bajak laut, sekarang bajak jemaat. Bajak jemaat, bajak pengerja, bajak WL. Waduh. Iya, diajak ketemuan, terus ayolah pelayanan di tempat saya gitu. Kok kayaknya saya tahu itu ya. Enggak, jangan. Nanti aja. Ini Jonathan nih mah sok tahu semua. Tapi Pastor, kita balik ke Bola pertanyaan. panas ini ya. Kita balik ke pertanyaan utama Pastor. Ketika kita ada di sebuah gereja, awalnya talenta saya digunakan, entah itu WL, entah itu musik, entah itu mungkin talenta mengajar mungkin. Atau mungkin di beberapa bidang dipakai Iya. talenta kita. Bener. Nah, tapi berjalannya waktu tiba-tiba kok porsi pelayanannya dikurangin, perhatiannya dikurangin, kayak dianaktirikan dalam tanda kutip gitu ya. Wah, apakah ini waktunya pindah, Pastor? Kalau masalah talenta yang tidak dipergunakan lagi, silakan.
menurut saya tidak selalu ya, tidak selalu pindah gereja adalah solusinya. Bahkan begini, ketika kita merasa talenta kita tidak digunakan lagi di gereja tersebut, kita perlu mengklarifikasi dulu. Kadang-kadang kita berasumsi kan, jangan-jangan dia begini nih, jangan-jangan pemimpin saya begini. Nanti dulu kalau kita merasa gitu, kita tidak dipakai lagi, tidak digunakan lagi, tidak dibutuhkan lagi, maka kita perlu mengklarifikasi. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan berkomunikasi. Kita perlu bertanya apakah pemimpin, apakah didapati kita punya kesalahan, misalnya sesuatu yang disuruh apa, lakukan apa, jadi terkesan memberontak, terkesan melawan aturan, melawan pemimpin, dan apa yang kita lakukan mengkamiri atau mempengaruhi orang lain. Atau apakah pemimpin kita sebenarnya mengubah jadwal kita karena sedang memberi kesempatan untuk orang lain. Kan kita juga mana tahu ya. Makanya perlu klarifikasi gitu. Kalau kita berasumsi nanti jadinya salah kan begitu. Jadi kita perlu tahu dulu. Dan saya rasa kalaupun ternyata pemimpin, ada juga pemimpin yang ternyata sentimen misalnya, atau ada orang yang sentimen bisikin ke pemimpin kita, terus jadinya ya biasa ya, politik begitu kan sering terjadi ya. Saya rasa pun kita juga jangan buru-buru langsung pindah gereja hanya karena hal tersebut. Siapa tahu melalui hal tersebut Tuhan sedang memproses kita, sedang membentuk kita. Kita perlu berdoa, perlu bertanya pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan untuk kalau memang diperlukan pindah. Tetapi kalau misalnya pengajarannya tidak menyimpang, tidak ada praktek-praktek pelecehan ataupun hal-hal yang melanggar hukum gitu, saya rasa jangan buru-buru pindah gereja sih gitu. Kalau cuma hanya soal talenta ya, karena memang kebaktian yang 2 jam itu tidak semua talenta jemaat bisa dimasukin ke situ kan, begitu terbatas. Jadi ada gilirannya gitu. Jadi kalaupun talenta kita nggak terpakai di gereja sekalipun, kita bisa makainya di tempat lain sebenarnya kan gitu. Termasuk kalau bicara soal melayani jiwa-jiwa, kenapa kita nggak bisa nyanyi di gereja, tapi kita bisa memuridkan gitu. Kenapa nggak memuridkan begitu? Jadi kalau tidak ada penyimpangan, rasanya jangan buru-buru pindah sih kalau menurut saya. Coba dipikir-pikir lagi ya. Baik, jadi pindah itu bukan keputusan yang berdasarkan emosi sesaat. Jangan gitu sampai, ya. Betul. Waduh, udah nggak dipakai lagi nih ya. Kayaknya pemimpin saya sensi nih sama saya nih. Iya, apalagi kalau misalnya nih pastor ya, pemimpin atau pengurus gerejanya udah dianggap sama jemaat yang nggak adil, ngerasa nggak adil ini, kayaknya pemimpin jemaatnya ini kan keluarga semua ya, jadi ada yang nggak suka nih sama saya. Kita masih ngobrol bersama Pastor Ferry Felani, Sobat Raida. Kita ngobrolin tentang gereja nggak membutuhkan talenta saya lagi, apakah ini waktunya pindah? Nah, kalau misalnya gereja lagi sedang tidak adil nih Pastor, dalam memilih pelayanan gitu ya, apa yang harus dilakukan? Mungkin dari sisi pelayannya sama dari sisi gereja, mungkin Pastor Ferry bisa kasih. Kan orang kan saya ini kepengen pelayanan, tapi kok nggak dikasih. Terus biasanya dikasih pelayanan, sekarang enggak. Apa yang harus dilakukan Pastor? Kan gregetan juga ya bahasa Surabayanya. Merasa tersisih Pastor. Benar. Oh ya, yang pertama saya pikir kita perlu mengenali panggilan unik gereja kita. Setiap gereja kan punya visi masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Nah, apakah kita sudah mengenali belum sih gitu? Jangan-jangan kita ingin pangkat kita dipakai, tapi sebetulnya di gereja tersebut agak berbeda sama gereja lain begitu. Jadi kita perlu kenali dulu supaya kita jadi pribadi yang tahu diri ya gitu ya. Misalnya ada orang-orang yang bilang, oh saya punya bakat ngajarin ini gitu ya, tapi di gereja ini hal seperti itu mereka nggak lihat itu sebagai kebutuhan untuk dibuat program gitu, karena memang bukan tujuan utamanya begitu ya. Mereka tidak mengalokasikan budget dan sebagainya. Jadi perlu kenali dulu karakteristik dan panggilan unik dari gereja kita. Yang kedua ya perlu komunikasi dengan baik dengan pemimpin ya. Kita jangan nunggu kok pemimpin nggak pernah nawar-nawarin ya. Kenapa kita nggak datang duluan untuk tanya, menawarkan diri gitu ya. Sungkan biasanya sungkan gitu ya. Udah sungkan ngode-ngode, udah kasih kode pemimpinnya nggak peka, tersinggung kan gitu. Tapi saya pikir jangan begitu kan. Sebagai jemaat kita juga, pemimpin kan sibuk ngurusin jemaat segitu banyak. Jadi cobalah minta waktu, ajak makan gitu ya. Terus mulai cerita, saya punya talenta ini, punya bakat ini, saya ingin menawarkan diri Pak Pendeta, Pak Gembala, kira-kira saya bisa bantu di mana ya gitu. Kalau jangan-jangan pemimpin kita nggak memakai talenta kita, jangan-jangan karena dia nggak tahu gitu. Yang tahu adalah orang-orang di bawahnya misalnya, orang tangan kanannya gitu ya, wakilnya atau departemen apa, tapi ada keputusan yang mungkin bersebelah di layer itu gitu, di lapis itu, tapi nggak sampai atas gitu. Kenapa nggak kita bisa mengkomunikasikan supaya tidak terjadi
misunderstanding gitu. Tapi yang paling penting juga adalah perlu mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita saat ini. Apakah Tuhan sedang memproses kita ya? Karena kayak case-nya Daud gitu. Daud juga diperlakukan tidak adil dengan Saul begitu. Tapi ternyata di situ ada pembentukan Tuhan. Nah, kita jangan buru-buru keluar kan gitu. Kalau dari sisi kitanya, kalau dari sisi gereja ya tentunya sebagai pemimpin kita sebisa mungkin bisa punya mata untuk memaksimalkan setiap domba, setiap jiwa yang ada di gereja kita ya. Walaupun tidak semua talenta itu mungkin bisa dipakai di kebaktian misalnya gitu, atau di program-program kecil yang terbatas, jumlah jemaatnya banyak, sedangkan ruang pelayanan di dalam kebaktian itu sendiri terbatas, karena nggak mungkin semua dimasukin ke situ. Kalau gitu jemaat perlu didorong untuk bisa melayani juga di luar gitu, di luar kebaktian. Nah, bagaimana caranya? Pola pikirnya bisa diubah, dibuka, bisa dibantu dengan pelatihan-pelatihan untuk bisa melihat bagaimana bakat-bakat ini bisa tetap digunakan untuk kemuliaan Tuhan tanpa harus di dalam gereja gitu. Baik, seperti itu ya. Intinya adalah komunikasi antar antar anggota gereja, entah itu pihak pengurus dan jemaat yang kepingin melayani. Lebih daripada itu adalah mengerti kehendak Tuhan ya Joy ya. Betul. Mengerti kehendak Tuhan, kalau nggak dipakai saat pelayanan ya nggak apa-apa, mungkin itu masa pembentukan Tuhan buat kita. Bisa seperti jadi. Itu ya. Baik, luar biasa. Kita masih ngobrol bersama Pastor Ferry. Mungkin bisa kasih kesimpulan Pastor. Banyak sekali pendengar yang mungkin hari-hari ini tersisih dari dunia pelayanan. Mungkin ya kan? Karena ya pandemi ini. Benar, atau mungkin jadi. Rasa juga ada orang-orang baru yang memang lebih bagus mainnya, lebih niat gitu ya. Kita jadi merasa, waduh saya kok ngerasa bahwa makin disisihkan gitu ya. Atau mungkin masalah regenerasi gitu ya. Bisa jadi. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, kita gak pelayanan lagi nih. Kok anak-anak muda semua gitu ya. Atau mungkin sebaliknya. Nah, apa yang harus dilakukan? Silakan Pastor Ferry, kesimpulan. Oke, yang jelas saya percaya kita harus menghargai talenta yang Tuhan berikan. Jadi terus kembangkan talenta kita, tingkatkan talenta kita. Jangan sampai kita puas dan ternyata itu yang terjadi. Bahwa ternyata ada talenta-talenta lain yang lebih dibutuhkan, kemampuan yang lebih baik daripada kita, sedangkan kita stuck di situ saja. Nah, kalau kita sudah memberi yang terbaik dengan melatih talenta kita dan masih belum dilirik juga gitu ya, saya percaya begini, gereja yang hari ini tidak membutuhkan talenta Anda gitu ya, belum tentu tidak membutuhkan talenta Anda di masa depan. Kalau hari ini belum kepake gitu ya, belum tentu di masa depan tuh nggak kepake. So setialah pada perkara kecil gitu ya, kerjakan apa yang harus dilakukan, karena jangan-jangan Tuhan juga sedang membentuk dan memproses kita. Yang jelas adalah lebih daripada sekedar kita menunggu peluang dari pemimpin di gereja kita untuk kita melayani Tuhan, lebih baik tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dari hidup kita? Tuhan mau pakai kita itu seperti apa dan bagaimana, dan mulai kerjakan kehendak Tuhan. Itu lebih penting daripada sekedar menunggu talenta kita dipakai, karena pada akhirnya kekristenan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan gitu. Jadi fokusnya kalau aku dan bakatku lama-lama jadi self-centered ya kekristenan kita. Tapi Tuhan mau pakai apa dalam hidupku? Tuhan mau pakai aku gimana? Di sini atau di mana? Itu lebih penting untuk kita menaatinya. Baik, seperti itu ya. Kalau ada yang bilang ya Jo, saya persembahkan talenta ini buat melayani Tuhan. Nah, melayani ini jangan terjebak hanya pada gereja saja. Betul. Nanti kalau pas di gereja saja terus gak dipakai, waduh, nggak bisa melayani nih, nggak bisa mengembangkan talenta. Kan masih banyak lahan-lahan yang lain bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan ya. Oke, luar biasa. Saya belum buka Instagram nih, Pastor. Saya yang udah buka. Iya, Pastor Ferry ada Instagramnya juga sobat. Betul. Anda bisa follow di @ferryvelani ya, Ferry Velani. Anda bisa lihat di sana. FERRY. Betul ya. FERRY Velani sobat Reida. Jangan lupa lo mampir di YouTube kami kalau misalnya wah, saya kepengen lihat orangnya seperti apa. Boleh, ada videonya di YouTube kami Bahtera Ida FM ya. Pastor Ferry, kita sudah ngobrol soal pelayanan dan semoga banyak pendengar yang mengerti gitu ya, esensi pelayanan, esensi untuk mengembangkan talenta ini bukan hanya di gereja. Kalaupun ngerasa nggak adil, ini mungkin waktunya Tuhan bentuk kita lebih lagi. Pihak gereja juga mungkin yang dengerin ini, iya nih ya, saya kurang komunikasi. Saya kurang buka mata melihat jemaat yang ada. Atau memang saya kurang adil misalnya ya. Misalnya agak pilih kasih ya. Iya, jangan pilih kasih ya. Titip nih gereja-gereja, jangan pilih kasih. Terima kasih Pastor Ferry sudah ngobrol bersama kami. Kita ngobrol di lain waktu. Sehat selalu buat Pastor Ferry, dan untuk pelayanan Pastor Ferry keluarga boleh semakin luar biasa. Terima kasih Bro Nathan, Bro Jonathan. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Ferry. Yesus memberkati. You are listening to
pujian terbaik yang memberkati. 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.